stres atau apa, itu nanti akan terlihat dalam pembahasan kita berikutnya Pak. Jadi nanti ya terima kasih untuk masukannya Terima kasih banyak, Pak. ya terima kasih Pak. Ya nanti untuk yang lain-lain juga saya harapkan bisa begitu Pak ya, seperti Pak Arif tadi. Silakan Pak, di sini bebas saja. Ini juga ada masukan nanti yang dengarkan ini kan juga macam-macam Pak ya. Jadi ada dari dosen, ada dari mahasiswa, ada dari fresh graduate dan sebagainya, sehingga saling mengisi. Tadi informasi Pak Arif tadi penting sekali untuk yang apa dari Pak Arif kita katakan senior praktisi lah, jadi semacam sudah. Baik Pak, jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi di SA tadi ini jadi ada masukan tadi ini. Nah, tadi sudah disinggung Pak Arif tampaknya. Ini tadi jelas ya. Di sini jelas pertama dengan posisi ya, posisi tadi tidak ergonomik ya. Mengangkat barang harus secara tegak dan ada penggunaan peralatan yang bisa digunakan. Nah, ini contoh ekstrim aja. Lalu juga ini di ketinggian. Tadi sudah disinggung Pak Arif dan mungkin yang lain-lain juga sebenarnya bisa nambahkan juga. Tapi nanti banyak topik-topik yang akan kita lemparkan atau kita diskusikan nanti Pak ya. Jadi kita untuk apa ketinggian itu harus menggunakan full body harness. Tadi Pak Arif sudah menyinggung tadi Pak ya. Terus ini melindungi tubuh dari ketinggian lebih aman. Terus ada semacam dicantolkan begitu ya. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh aja saya ambilkan contoh persoalan yang nanti sebenarnya ini kita mengarah ke job safety analysis Pak ya. Nah nanti apakah job safety analysis sebenarnya kita hanya semacam tabel aja Pak. Sederhana Pak. Jadi kita nggak usah buat susah banget sekali, nggak usah. Jadi job safety analysis itu hanya merupakan tabulasi kita aja Pak. Tabulasi langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan. Terutama pekerjaan itu kita pekerjaan urutan langkahnya harus apa, terus baiknya apa gitu Pak. Ya. Terus nanti potensial terjadi bahaya itu apa, risikonya gimana tingkatnya lah itu. Kita nanti akan memberikan contoh-contoh yang paling sederhana dulu sampai mungkin yang agak teknikal ya, tapi yang B-nya yang akan kita tangkap yang adalah yang kita sehari-harian dulu, begitu Pak. Karena di sini audiensnya cukup macam-macam ini dan mungkin dari beberapa macam daerah ya. Jadi ada Indonesia Barat, Timur ini. Indonesia Timur ada Pak atau Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Tengah dan Timur ada Pak di sini Pak. Mungkin ada yang bisa nyebutkan yang di tengah ada Pak. Yang Wita, yang waktu Wita itu Pak. Ada Pak, biasanya menyeluruh ini sekarang tuh kalau kita webinar itu ada WIB, ada Wita, ada yang tengah ada Pak, Kalimantan ada Pak nih, Balikpapan biasanya ada. Ada Balikpapan Pak? hadir Pak. Ada. Ya, dari mana Pak? Balikpapan Pak? Atau Kalimantan? Balikpapan juga. Wah, sih Pak, Balikpapan Pak. Balikpapan ya. Balikpapan masuk Wita Pak ya, tengah Pak ya. Iya, Baik iya, Pak, Pak. yang timur ada Pak, yang timur Pak, yang timur Pak. Yang timur belum terlihat Pak ya. Ya sudah nanti mungkin ada tapi belum menyebutkan. Baik Pak, jadi ini potensinya ini aja yang contoh tabel. Jadi kita sederhana aja Pak. Kita tuh nanti mau ngecek urut apa, lalu tingkat risikonya apa, lalu rekomendasi. Rekomendasi itu kira-kira apa yang bertanggung jawab apa. Itu semacam itu Pak. Nah, nanti lebih mengkerucut begini Pak nanti. Jadi kalau kita sudah yang kita kan job safety analysis itu diharapkan ya walaupun waktunya nanti kurang lebih 3 jam lah ya kita, tapi kita harapkan udah bisa Pak ngisi ini pekerjaannya apa, bahayanya apa, risiko apa, nanti kita ambil contoh-contoh itu cukup sederhana sekali Pak. Jadi nanti kita jangan mikirkan sesuatu yang rumit Pak, sederhana saja nanti pekerjaannya juga nanti kita ambil contoh yang sederhana-sederhana yang mungkin kita masih bisa kita sehari-hari begitu Pak. Jadi bahayanya, risiko, pengendaliannya gimana, tanggung jawab, udah hanya ini aja Pak, formnya Pak. Maka form job safety analysis. Ya mohon benar-benar ini Pak ya, formnya ini jangan, dan nanti perkara pekerjaan lebih detail nanti ada, kita meningkat aja Pak ya. Baik Pak, jadi kita sekarang kita udah mengenal tadi Pak ya, kerjanya apa dulu? Nah tadi ini tadi kita bicara tadi pekerjaannya apa tadi ya ini. Nah, jadi kita belum teori yang paling banyak adalah alat bantu dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya apa?
Nah, ini apa? Perlu dibuat nggak ini? JSE ini misalnya, nah pekerjaannya apa? Misalnya, kalau misalnya pekerjaan yang cukup berat, misalkan memasang pompa ataupun memasang pipa, menggali ini, ataupun mungkin ini termasuk JSA semua Pak. Dan mungkin termasuk bahkan yang untuk populer nanti kita masukkan itu termasuk mengganti ban, nah itu kita masukkan sebagai JSA, itu cukup berat ini. Tapi kalau mungkin pekerjaan yang hobi-hobi mungkin Pak ya, kalau misalnya ada memancing begitu, perlu nggak Pak ada JSA-nya? Mungkin tidak perlu Pak ya. Tapi kalau yang penggemar mancing boleh juga di JSA-nya harus apa itu. Tapi itu yang kita bedakan mana yang perlu mana ya. Terus lalu buat lengkap pekerjaan tersebut tugasnya apa, langkah-langkah apa. Lah ini tadi yang kedua. Baik Pak, ada yang ketiga tentukan bahaya. Lah ini tadi sudah Pak. Ini tahap pertama, ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengendaliannya gimana? Gitu. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Nah ini saya ambil contoh yang sederhana aja Pak ya. Judulnya naik tangga. Sederhana Pak ya, naik tangga. Lalu tahap pekerjaannya apa? Nah, mesti persiapan. Nah, nanti untuk yang lain-lain yang lebih umum lagi, ini agak teknis sedikit, tapi nggak banyak juga, sedikit ya. Jadi kalau kita mau naik tangga, mesti persiapan alatnya, betul nggak Pak? Ya, ya alatnya tangganya tadi toh. Ya, bahayanya apa? Kalau tangganya itu nggak apa ya Pak ya? Misalnya itu di tali atau di paku, pakunya nggak kuat sudah gini, itu bahaya nggak Pak? Misalnya tangganya masih itu ya masih kalau dipanjat orang yang agak besar mungkin patah, bahaya nggak Pak? Nah itu yang nanti nanya sebagai persiapan alat. Jadi kita bawa tangga dulu, itu kita cek bahayanya apa? Tangga tidak aman bisa jadi. Lu risikonya apa kalau nggak aman? Ini yang logis saja. Kalau nggak aman kan nanti bisa patah ya waktu kita naikin, ya itu terjatuh itu. Nah ini Pak sesuatu yang apa yang cukup sederhana. Nanti kita banyakkan contoh banyak Pak nanti di sini. Saya harapkan Bapak Ibu yang belum pernah membuat CSA mudah-mudahan bisa langsung nanti nulis-nulis ditanyakan nanti juga saya kasih kesempatan untuk beberapa. Jadi mudah-mudahan ini saya juga tidak yang terlalu detail tapi sederhana. Mengendalikannya gimana? Ya mengendalikannya nggak alat-alat yang rumit, hanya diperiksa dulu tangga tadi. Ya mulai berapa tangga itu ada berapa anak tangga, berapa biji, kuat enggak itunya. Mungkin di tali atau mungkin di paku atau mungkin di apalah. Nah itu kita cek semua. Itu Pak yang cukup sederhana itu. Itu yang nanti kita sebut sebagai CFD. Ini saya teruskan sih Pak ya. Jadi yang lain ketika kita ambil sederhana mungkin Bapak Ibu bisa menjawab lah nanti. Baik, yang kedua otomatis ya berjalan ke arah kerja kan gitu. Ya, jadi setelah kita mungkin di tempat penyimpanan tangga kita ambil kita arah kerja nih Pak. Ya, kalau ada bahaya nggak Pak ini bahayanya apa nih Pak? Dibaca di sini Pak. Bahaya apa menurut keadaan kerja tadi Pak? Bisa terbaca Pak ya. Bahayanya Pak itu apa Pak? Kalau kita berjalan ke area tadi, ya semua mungkin langsung bisa buka map langsung jawab aja Pak langsung itu. Kan sudah kita tulis ini. Ya, ya kalau dia agak agak jauh dikit dari sana kan kita lewat jalan mesti. Ya, itu bahayanya. Memang kita ambilkan yang sederhana-sederhana Pak. Jadi bahayanya lalu lintas ada orang itu. Ya. Berapa risikonya? Oh, kalau banyak ini kendaraan kan nanti akan tabrak itu risikonya. Nah, lalu eh, gimana untuk mengatasinya itu pengendaliannya? Ya ini karena cukup besar ya berjalan di area jalan kaki ya. Jadi jangan kita menantang suatu bahaya ya. Itu misalnya berjalan di tengah jalan.
di jalan motor, jalan mobil, itu kita tengah jalan ya itu berbahaya nanti. Nah ini nanti juga ada sedikit ada suatu keadaan di mana kita sebagai apa kondisi tidak aman sama tindakan tidak aman, ya. Mungkin ada yang tahu Pak kondisi apa pekerjaan yang tidak aman itu kita seringkali istilahnya unsafe action. Itu sumber bahaya Pak. Terus juga kondisi yang tidak aman, unsafe condition. Ada dua itu Pak nanti. Ya, diingat-ingat ya sambil ini kita nggak membahas khusus itu karena kita udah ini kita juga berkali-kali Pak ya. Jadi mudah-mudahan topiknya agak ganti sedikit. Baik Pak. Lalu untuk mengatasi itu jangan di area berjalan kaki ini ya. Jadi ini yang sudah normal biasa gini Pak. Jadi mungkin dari ini kita hanya asumsi yang mudah aja. Lalu habis itu baru masang tangga. Masang tangganya ini tadi Pak, bawahnya ini kuat nggak ini? Ya gitu. Jangan sampai kita pakai tangga tapi bawahnya itu tanah yang lembek. Yaitu sama juga itu sama aja kalau kita misalnya punya crane gitu Pak ya. Crane itu kita kalau di tempat yang agak lembek tanahnya biasanya kita kasih plat baja atau apalah gitu untuk supaya tidak ambles gitu Pak ya. Lalu apa risikonya? Ya tangga roboh. Pastikan tangga dipasang ini Pak, apa di antara yang tepat ini ya. Jadi itu yang kita harapkan Pak ya. Terus sekarang masang tangga. Kita mulai naikin nih. Bahayanya apa ya ketinggian tadi Pak. Tadi kita udah bahas tadi. Ini tadi ketinggian tadi. Ketinggian ini harus pakai ini kan. Oh ya tadi ini banyak kesalahan ini Pak. Yang pertama kalau ini bekerja Pak ya. Itu tadi ketinggian. Terus ini apa ini Pak? Harus pakai apa ini Pak? Helm. Helm bagus. Helm terus tadi sudah disebut tadi Pak ya bahwa ini juga kondisi apa ergonomiknya nggak betul ya. Yang nanti kita ya itu Pak. Itu contoh-contoh yang ini contoh yang benar. Baik Pak ya, terus memastikan 3 poin kontak dipegang oleh rekan kerja. Lah ini Pak. Sebaiknya tangga tadi harus dipegang juga Pak ini ada potongan ini jadi oleh rekan kerja Pak jangan dibiarkan aja nanti melorot gitu. Tapi biasanya malah pekerjaan rumah tangga kita berani sendirian dan sebagainya itu. Dan biasanya tidak pakai safety body harness ini Pak tadi ya ini sudah kebiasaan. Yang sering gunakan ini kalau di rumah tangga kita di ini kan pernah Pak sering menggunakan ini di mana Pak kalau saat nyumpai bukan di lorong di pinggir-pinggir jalan tuh Pak kalau ada perbaikan listrik ada pernah melihat Pak pakai gini Pak yang dari PLN iya Pak pernah melihat Pak ya pakai ini tuh dicantolkan gitu ini gunanya kalau jatuh ya langsung gandul gitu. Baik Pak, jadi ini sudah selesai Pak ini naik tangga sudah selesai. Itu Pak. Jadi kita ada tahap-tahap ini dan nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang ini kan. Izin tanya Ya, Pak. silakan Pak ya. Silakan, Pak. Mengenai POM ini kan ada ini apa nomor CSA. Nah, bagaimana misalnya jenis pekerjaan yang sama, terus waktu yang berbeda dan juga tempat yang berbeda, apakah nomornya juga berubah atau tetap nomor JSA tersebut, Pak? Oh, JSA-nya Pak ya. Yeah. Jadi sebenarnya ini pada prinsipnya itu JSA itu harus baru Pak ya pada prinsipnya Pak ya. Tapi kalau itu berulang ya boleh saja toh. Karena kan walaupun baru kan pengawasnya maupun kontraknya kan lain Pak. Jadi tetap nomor ya yang baru tadi ya
mungkin pekerjaannya apa ya Pak, misalkan menggali apa, memasang pipa yang gitu ya. Itu pipa Ya, di sana di sini kan hampir sama itu. Ya ya, boleh sebagai reference saja boleh Pak. Tapi intinya ya baru karena pengawasnya nggak lain Pak ya. Jadi pada saat kita ngajukan JSA itu biasanya kita untuk ini Pak untuk permit Pak ya. Untuk permit sering ya, Pak ya apa istilahnya kalau di Pertamina SIKA Pak ya. SIKA permit work permit ya. Work permit ya, ya. Working permit ya. Nah itu untuk itu Pak tujuannya sebenarnya JSA. Jadi kita lebih mengkerucut Pak ya. Jadi sudah ada pertanyaan yang cukup bagus tadi ini. Jadi apakah sama apa enggak ya. Terus tapi ini ada suatu yang kecualian Pak. Yang ini yang luar biasa mungkin di luar dugaan di sini. Kalau JSA itu dulu bermasalah Pak. Oh misalnya waktu masang pipa itu ternyata pipanya enggak rapi, enggak JSA-nya kurang benar. Ternyata pipanya itu membuka sehingga terjadi bocor gitu. Nah ini jadi catatan sendiri Pak. Itu nggak boleh menggunakan JSA yang lama yang sama dengan itu. Dilarang keras Pak. Jadi oh harus diganti ini. Jadi supervisor yang dulu kok itu hampir sama dengan yang kemarin. Padahal kemarin nggak benar ya. Tapi kalau yang kemarin oke ya nggak masalah gitu. Itu Pak ya. Jadi tahu maksud saya Pak ya. Jadi itu ada kejadian memang gitu. Sana ada pernah bermasalah. Kalau nggak bermasalah dilarang keras Pak. Jadi harus dirubah dulu ininya. Metodenya mungkin dirubah juga. Nah, sekarang kalau kita di lapangan, mungkin banyak yang Bapak Ibu yang udah pengalaman di lapangan, jadi praktisi di lapangan ya, jadi mungkin yang dari HSE ataupun bagian construction, ya itu pasti rutin Pak. Jadi kalau misalnya mau masang apa, mau gali tanah atau masang pipa atau mau ngelas dan sebagainya, itu pasti oleh supervisor. Kita katakanlah ini Pak ya, jadi ada dua macam, satu pemberi kerja, satu yang bekerja tadi kita katakan yang beri kerja tadi sebagai owner ya. Owner biasanya company man apa-apa yang bekerja tadi kita sebut kontraktor lah gitu, kontraktor atau vendor ya. Itu nanti mengerjakan. Itu harus minta izin. Lah minta izin tadi ownernya tadi harus selalu bertanya mana JSN-nya gitu. Selalu waktu mau buat working apa permit ya. Permit izin kerja SIKA itu kita akan ditanya mana JSN-nya lah kita buat dulu. Nah, pembuatannya siapa nih dalam prakteknya? Kalau di lapangan itu biasanya ada junior dulu, junior yang nulis-nulis junior, kontraktor ya maju dulu. Junior juga akan melihat, oh yang kemarin JSA yang kemarin apa saja sih? Oh ya mirip inilah. Misalnya JSA tadi saya katakan JSA untuk apa ya? Misalkan untuk masang kompresor gitu. Ya kita cari referensinya. Ini juga nggak bermasalah ya udah ditiru nggak apa-apa. Tapi nanti habis dia nulis-nulis dan sebagainya seperti tadi dia tulis ini dan nanti kan ada ini supervisor pekerja tadi yang junior tadi yang menulis ya nanti ada supervisor area ya jadi ada pemberi kerjanya juga area ini ininya apa atasannya lah gitu ngecek juga begitu dan nanti habis itu pemberi kerja juga ngecek ownernya tadi ngecek oh udah betul jadi cukup berlapis-lapis yang rapi nih Pak ya. Setelah jadi baru permitnya tadi dikeluarkan, Pak. Nah ini permuatan bukan berarti sudah langsung begitu enggak, Pak. Pada saat jam hari hari maupun jam H tadi itu mau jalan disuruh nunjukkan lagi. Gimana yang kemarin tuh job sebetulnya jelaskan dong ininya. Itu harus jelaskan pada saat mau kerja lagi tadi. Ya siapa tahu dia lupa atau kemarin tuh hanya nyontek yang enggak. Jadi sebenarnya pada saat DSA ini juga dipresentasikan, didiskusikan, ada masukan, ada dan sebagainya. Kalau pun dibantah ya tanya jawab lah gitu. Ini kalau ini gimana, kalau ini gimana? Banyak. Biasanya yang dari pemberi kerja memang harus teliti lah begitu. Nah, inilah Pak yang mungkin di sini maunya menyangkut jadi supervisor itu menyangkut dari engineering ataupun mungkin technical atau mungkin juga ASE-nya. Nah ini biasanya orang mengatakan, wah ini kok anu sekali sih, misalkan rewel sekali sih. Ya memang di situ Pak, ASE itu tugasnya memang cukup berat Pak. Mungkin Bapak Ibu banyak yang dari ASE ini ya, yang mengalami banyak persoalan. Artinya dengan temannya ini ya nggak apa-apa, memang itu tugas disampaikan. Kalau kita sampai salah, kita juga kena tegur ataupun mungkin berbahaya malah. Kalau itu membahayakan, kita harus nggak kompromi Pak. Kalian itu ini safety first Pak. Jadi begitu Pak.
Terus yang satu lagi tadi ya, jadi waktu mau itu mau bekerjanya sendiri, itu bapak-bapak, ibu-ibu mesti juga yang di lapangan sudah mengalami, yaitu kita ada toolbox meeting, Pak. Itu diulangi lagi. Oh, saya misalnya mau masang pipa, oh pipanya ini tutup dulu dan pressure sekian. Habis itu saya buka dengan ini, terus apalagi kita pasang ini, listriknya kita cabut dulu ya, dan seperti itu. Itu sesuai dengan sini. Baru owner tadi, oh silakan, udah berarti kerjanya udah langsung dibuka, udah toolbox meeting sudah harus dijalankan. Itu wajib Pak kalau di lapangan, dan mudah-mudahan semua sudah pernah mengalami juga. Ya itu Pak, saya pikir untuk yang jawaban tadi itu Pak, jadi boleh sama, tapi nanti toh itunya juga lain, lokasinya lain, orangnya juga lain, asal nggak bermasalah, dan yang ingin meriksa juga, oh mirip dengan yang lalu ya mesti. Karena pekerjaannya itu aja toh, Pak, nggak mungkin masang, misalkan masang pompa, oh lain ini pompanya lain ya, kalau jenisnya lain nggak apa-apa, kalau yang itu aja yang penting ada sama. Apalagi mas pipa Pak ya, itu mesti harus ada ininya, harus tutup juga, terus ada juga supaya nggak komunikasi. Baik Pak, silakan Pak, ada yang tadi Pak mungkin sudah ini kan, atau mungkin ada yang tanyakan lagi, atau mungkin ada yang nanggapi ini Pak. Yang saya pentingkan ini adalah yang ada pengalaman dari bapak-bapak senior yang lain yang kebetulan ada hubungan yang ini, ada masukan, apalagi masukan tadi yang bersifat, oh pernah terjadi sesuatu yang ini Pak. Ya Pak, silakan Pak. Langsung aja pencet itu Pak, tombol Pak. Jadi loncat langsung silakan Pak untuk Ya, ini. silakan Ya, untuk silakan Pak. tadi ada yang raise hand, silakan Bapak bisa langsung open Iya mic. Pak, langsung aja Pak ya. Supaya kalau nanti lupa Silakan Pak. Pak Arfi. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Daru, Pagi selamat Pak ya. Pak Ferdi. Pagi Pak. Oke Pak. Silakan Pak. Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Arfi, saya bergeraknya di bidang jasa konstruksi. Oke Kalau ya Pak. Ya, dalam Pak. job safety analysis yang Bapak sampaikan dan Bapak paparkan, Iya. mungkin kalau di dunia konstruksi sesuai dengan aturan terbaru Permen Iya. 10 2021 itu Oh, iya. adalah kategori SMKK begitu ya Pak ya. Baik, Pak. Nah, Ini anu Pak, sorry Pak. Saya motong dulu. Ini yang PUPR Pak ya, PUPR atau yang migas ini? J Pak, PUPR. Oh, PUPR siap. Ya Pak, silakan lanjut Pak. Jadi kalau job safety analysis ini di dalam PUPR itu kan ada permen terbarunya Pak ya, Permen 10 tahun siap, Pak. 2021. Ya, terima kasih infonya Pak. Kemudian biasanya Ya, Pak. Di lapangan itu sering tidak sejalan seperti itu. Karena kalau dari Permen 10 tahun 2021 itu segala macam format itu sudah sangat baku dan sudah sangat mutlak diikuti gitu ya Pak ya. Tetapi di lapangan kan kadang-kadang sesuai dengan pengalaman yang ada itu suka kadang berubah formatnya. Nah, mungkin saya mau minta tips dan triknya begitu Pak. Apabila nanti di dalam pelaksanaan konstruksi dengan aturan yang sudah baku sesuai dengan Permen 10 2021 tetapi nanti dirubah, itu juga pelaksanaannya tentunya kan pelaksanaan di lapangannya tetap sama, tetapi pelaksanaan laporannya, report secara administrasinya seperti itu yang akan menjadi sering kita dengan personel lapangan baik itu dari owner PUPR maupun dari direksi pekerjaan konsultannya itu sering berbeda Pak ya gitu Pak ya. Tidak sejalan. Padahal jelas-jelas menurut Permen 10 itu sudah segala macam bentuk format juga sudah ada dan sudah sangat baku. Minta tips dan triknya Pak, bagaimana kira-kira mengharmonisasikan dengan format-format yang sudah baku, kemudian adanya perubahan di lapangan yang sesuai tanda petik keinginan dari owner, petugas, dan direksi pekerjaan. Itu saja Pak Daru. Ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, mungkin saya juga pernah mengalami begitu Pak ya. Hanya memang kadang-kadang di lapangan itu agak lain. Sebenarnya kalau penyimpangannya itu hanya kata-kata aja yang sedikit, artinya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri itu mungkin masih bisa diinikan Pak. Tapi kalau penyimpangan sudah cukup jauh, kan nanti
Bapak yang sebagai orang pusat ataupun ini nanti kena tegur juga Pak, kan ada audit Pak ya, gitu Pak ya. Ada audit dicek juga sebenarnya. Kalau menurut saya ini Pak ya, untuk tip-tipnya memang mengubah behavior ya, mengubah sifat-sifat dasar orang itu susah Pak. Apalagi menyangkut safety, sudah susah banget Pak. Tapi kebetulan untuk Indonesia itu cukup maju. Orang zaman dulu Pak ya, zaman orang-orang tua kita ataupun mungkin sebaya dengan saya ya yang sudah tua ini mungkin buang sampah itu sembarangan gitu Pak. Nah, itu sifat Pak. Tapi sekarang walaupun tidak harus didenda kayak mungkin Singapura atau luar negeri lainnya, mungkin kita sudah membiasakan kalau kita membuang sampah Pak ya, itu yang negur bukan orang lain Pak. Buang sampah apa misalnya puntung rokok atau misalkan kita makan jagung terus bungkusnya kita buang di jalan. Yang negur kadang-kadang malah anak kita atau keponakan kita Pak. Wah, ini bapak atau papa ini kok kayak gitu sih. Enggak, ini malah kita malu. Jadi yang negur kadang-kadang internal kita sendiri. Nah, ini sudah budaya dan sekarang saya pikir sudah agak lebih bagus Pak. Coba ada tinggi-tinggi jalan. Nah, yang pernah saya sering singgung itu di KRL. Mungkin Bapak Ibu yang di Jakarta sering berjumpa KRL maupun busway. Itu sudah bersih sekali. Enggak seperti zaman dulu Pak. Bahkan dalam kesempatan webinar yang lalu Pak ya, kan saya angkat juga yang kita orang naik kereta api, kereta yang masih KRL waktu itu Pak ya, masih di atas itu kan sekarang udah sama sekali sudah total hilang semua Pak dalam tempo berapa puluh tahun itu memang susah, memang panjang Pak ya. Nah ini kembali ke saran saya tadi Pak ya, ini memang pendekatan Pak ya lah. Kalau ini mungkin Bapak kalau misalkan baik sebagai owner maupun sebagai kontraktor sama aja, Bapak ini sebaiknya saya sarankan pada saat awal proyek tadi Pak ya, awal proyek tadi itu langsung katakanlah form JSE yang baru Pak, atau mungkin permitnya itu cepat-cepat disampaikan aja Pak. Ya mungkin kita dengan halus akan ngomong sekarang udah nggak berlaku yang dulu lagi, ini soalnya ini sekarang ikutin aja lah. Itu mungkin masih ini Pak, jadi awal-awal proyek Pak, jangan sudah berjalan 1 tahun 2 tahun udah ini kita nanti wah ini kemarin nggak apa-apa gitu. Nah itu Pak, jadi mungkin saran saya yang pengalaman saya itu juga awal proyek aja, ini formnya sekarang baru ya gitu aja, nggak boleh nggak, apalagi kalau Bapak dari owner ya, itu dari kontraktor biasanya ya mesti ngikut aja, nanti nggak usah tantangani loh misalnya begitu. Walaupun tapi untuk mengubah sistem itu saya pikir lebih bagus memang awal-awal nih Pak. Jadi awal-awal ini. Karena apa Pak? Karena kalau report nggak sama nanti juga bermasalah Pak saat audit. Ya. Ini mungkin saya sharing aja Pak ya. Ini saya kebetulan pernah dalam pipeline, di pipeline yang suatu besar, gasnya juga cukup besar. Ini kebetulan mengalami bocor Pak. Wah itu yang kebetulan saya waktu itu sebagai Prekom Commissioning Pak, jadi tugas untuk jadi kontraktor Pak. Ya itu semua Pak, jadi semua kalau ada bocor gitu semua turun semua Pak. Nah ini yang kisah nyata nih Pak. Jadi semua dicek semua Pak. Benar nggak hidrotesnya? Benar nggak leak testnya? Benar nggak ini ya sesuai dengan ini? Semua dicek semua. Nah kalau formnya aja berbeda kan nanti waktu audit waktu ini kan juga bermasalah Pak. Ya, kebetulan itu ya maka itu saya juga sering menanamkan pada tim saya Pak ya. Untuk yang begini, yang teknikal ini jangan berbohong atau jangan gara-gara ya nggak seberapa untuk iming-iming nggak seberapa, tapi kita mengorbankan suatu safety ya, yang notabene bisa nyawa, bahkan kalau itu menyangkut pressure. Ini kebetulan pressure-nya sampai 1000 PSIG Pak, itu nggak main-main. Itu kalau sampai ada apa-apa, kebetulan bocor masih untung Pak. Nggak mengenai ini kan betul H2S-nya banyak itu Pak. Nah, jadi setelah panjangnya 7 kilo diblokir semua Pak. Jadi itu kisah nyata Pak. Jadi kita cek semua. Ya alhamdulillah karena saya dan tim saya bekerja dengan bukan ini Pak ya, bukan baik ya normal lah, bekerja dengan normal, tapi jujur seperti apa adanya. Kita nggak nambah-nambahin, nggak ada pengaruh dari luar. Ya alhamdulillah. Walaupun itu bukan salah kita gitu. Itu yang sebagai contoh nanti untuk Bapak untuk meyakinkan Bapak
mungkin sebagai pelopor lah untuk ke adik-adik atau ke yang junior-junior tadi, kalau masih baru proyeknya, mereka akan dengan semangat. Nanti formnya baru ya, kita aja udah kan gitu. Itu Pak yang mungkin pengaruhnya cukup panjang karena memang saya tadinya juga nggak begitu ini. Oh nanti banyak Pak. Itu walaupun klien maupun kontraktor akan mengatakan udahlah ininya misalkan ini Pak, misalkan kalau kita untuk pipeline kan kita cek kadar air, udahlah kadar airnya bolehlah ininya sekian aja lah, nggak sampai harus itu. Itu kalau normal, kalau nggak ada apa-apa Pak. Tapi kalau ada apa-apa kita dicek semua lagi. Kalau ada ketahuan itu mungkin salah satu penyebabnya juga. Itu Pak ya, mungkin masukan dikit saya, mungkin bisa tepat bisa enggak. Ya mengubah susah Pak, tapi ya mudah-mudahan dari yang baru tadi Pak, jangan sudah cukup lama nanti ngubah-ngubahnya susah, tapi yang mudah-mudahan yang proyek baru bisa kita kalau lainnya tadi tahun 21 Pak ya, 21 Pak ya. 21 mungkin masih cukup baru ya, tapi masih ya kan 24 sudah 3 tahun harusnya sudah bisa jalan Pak. Itu Pak, mungkin ada silakan kalau ada masukan pengalaman yang saya butuhkan, pengalaman dari teman lain atau bapak-bapak yang lain, senior lain cukup banyak di sini. Silakan Pak, nambahkan apa pengalaman apa gitu. Atau mungkin mungkin pengalaman saya mungkin nggak cocok atau gimana, silakan. Ada Pak? Belum ada Pak ya. Jadi tadi kira-kira itu aja Pak. Baik Pak, kita waktu kita terbatas juga, saya langsung. Jadi ini Pak, jadi kalau kita JSA proses itu sebenarnya milih mana yang perlu diinikan tadi, saya katakan dipilih mana yang cocok, mana ini. Tapi umumnya untuk yang kalau saya untuk construction itu semua ada JSA-nya Pak. Tuh. Jadi untuk construction, untuk EPC ya, misalkan pasang pipa, pasang pompa, pasang kompresor tuh mesti pakai JSA semua karena itu butuh permit, sama yang untuk EPC Pak. Tapi kalau untuk yang rutin-rutin mungkin pakai SOP aja, bisa jadi nggak pakai JSA. JSA itu biasanya banyak yang proyek yang serba baru, yang serba ini Pak ya, serba risikonya juga tinggi yang butuh work permit ya, macam itu Pak. Pada prinsipnya sama, walaupun pakai SOP juga sama, harus ini karena nggak boleh dilewati aja sudah salah nanti. Jadi tadinya Pak ini identifikasi hazard nanti kita ulang-ulang ini. Jadi pertama pilih dulu, terus hazardnya apa ini, bahayanya kenapa ini, nah, lalu gimana cara ngontrolnya, nah, lalu sudah itu apa kontrol seharusnya bagaimana, lalu dikomunikasikan Pak. Nah, ini ada juga yang tidak dikomunikasikan Pak, JSA hanya dijimin aja, nggak pernah ini kan, itu nggak boleh juga. Yang terlibat semua harus dikasih tahu. Misalnya gini Pak, misalnya kita JSA masang pipeline, masang pipa misalnya gitu Pak, pipanya presiden cukup tinggi. Nah, ini kita jangan diam-diam aja. Apalagi nanti kalau mau ini kita kan ini pipa nanti cukup tinggi. Kalau kita ada tes harap untuk menyingkir, biasanya kita kasih dari beberapa teman HSE kan akan membuat apa itu apa semacam itu Pak ya, pita polis line semacam itu Pak, itu untuk supaya tidak mendekat ke situ. Dan kalau untuk high pressure berbahaya, temperatur tinggi itu sesedikit mungkin di situ Pak. Jadi tidak boleh rame-rame. Jadi kalau misalkan kita memungkinkan ya kita kalau perlu pada saat sepi malam atau apa kalau bisa melakukannya gitu. Karena kalau rame-rame itu apalagi startup Pak ya. Itu kalau ada apa-apa itu ininya cukup banyak. Syukur nggak ada orang unmanned syukur gitu. Baik Pak, jadi ini diagram-diagram ini hanya mengatakan bahwa select job, lalu kita ini kan Pak identifikasi bahaya. Yang penting itu kita udah milih tadi misalkan mau naik tangga, bahayanya apa? Tadi kan sudah ada contoh-contoh. Ini banyak sekali Pak. Kita ada JSA, mungkin Bapak aja langsung bisa membuat nanti JSA mounting apa sih, JSA-nya apa sih? Ya nanti akan kita ambilkan ada contoh JSA misalnya mengganti ban, nanti ada di belakang nanti. Bapak sudah mikirkan lagi kalau mengganti ban itu harus apa? Itulah JSA nanti. Terus ini hanya dari dicek juga, tapi kita nanti banyak. Kita itu tujuan kita hari ini adalah bisa membuat JSA walaupun sederhana. Kita coba tujuannya itu aja. Menyusun dan sebagainya sama problem-problem sama. Saya butuh sekali masukan dari bapak-bapak senior yang seperti biasalah Pak. Ada yang sudah senior masukan-masukan itu penting sekali. Jadi kita untuk sharing knowledge. Ya, jadi kalau pembuatan JSA, kita masuk ke pembuatannya. Tentukan urutan langkah dasar pekerjaan tadi, Pak.
Tentukan langkah pada kolom urutan langkah ini. Pertamanya apa nih? Nah, gitu. Ya ini kalau ada diagram-diagram ini saya pikir sudah bisa semua bisa dimengerti Pak ya. Jadi JSA itu pertama milih job. Ini selalu Pak tadi asalnya dari tabel-tabel aja tadi. Jobnya apa sih? Itu penting nggak tadi ya? Misalnya ada pekerjaan lari pagi, perlu nggak buat JSA? Ya, mungkin tidak perlu ya. Dan mau mancing, perlu nggak? Oh tidak perlu itu. Tapi kalau mau masang pipa, mau masang pompa, mau kompresor, apalagi tindakan berbahaya lainnya, ya itu mungkin perlu. Terus kerjaannya apa? Tadi di breakdown Pak. Ini. Step-stepnya apa aja sih tadi? Misalkan pertama cek tangganya dulu, terus siap jalan kaki, semua dirinci semua Pak. Dirinci di sini maksudnya yang optimal aja Pak, jangan sampai detail sekali. Misalnya ini pada saat masang ini dia tidur dulu 5 menit atau 10 menit ditulis itu nggak perlu ya, jadi terlalu detail sekali. Bukan begitu, tapi yang poin-poin, tapi juga jangan singkat sekali gitu Pak. Nanti ada suatu contoh yang jangan singkat tapi jangan detail ya, normal gitu Pak. Jadi itu jadi komunikatif. Terus dari tadi ya apa saja tadi misalnya ini langsung bahaya. Oh ini kalau tangganya tadi gampang patah kan berarti nggak boleh itu. Terus ada risikonya dicek kalau nanti sampai detail itu ada iradisi dan sebagainya itu risk assessment ya Pak ya. Itu macam-macam studi juga. Seringkali biasanya kita hampir sebulan atau 2 bulan itu biasanya kita ada sharing-sharing begini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngikuti. Atau pertama yang nah ini saya juga sekalian di sini Pak ya. Kalau Bapak Ibu yang misalkan bisa hadir, saya justru butuh masukannya untuk adik-adik kita yang di sini juga banyak nanti mahasiswa maupun fresh graduate yang butuh ini. Jadi sharing lah karena Bapak Ibu juga bisa sesama senior di sini yang hadir cukup banyak seniornya Pak. Jadi bahkan dari kalangan praktisi juga dosen senior juga banyak juga yang hadir, kadang-kadang masih masukan dari pihak ini dan juga ada masukan karena di sini nanti beberapa contoh Pak ya. Dalam ini saya selalu menyampaikan ini Pak, jurnal Pak. Jadi saya beberapa sudah koleksi nanti saya sampaikan dari handout itu Pak. Jurnal yang ada hubungannya dengan JSA Pak. Nah ini bagi yang kampus karena saya lihat makin hari makin yang dari kampus itu banyak banget Pak. Jadi universitas hampir di seluruh Indonesia ada seluruh kota itu terwakili itu Pak. Jadi universitas besar, universitas sedang yang itu ada semua sehingga di situ saya juga sampaikan beberapa jurnal. Ya kalau jurnal banyak yang untuk S2. Bahkan kalau saya iseng-iseng kadang-kadang nemu disertasi dan sebagainya itu Pak. Jadi sudah mudah-mudahan ini hubungan teknisi praktisi lah Pak sama dari pengajar juga lebih bagus. Karena juga beberapa S2 juga memang perlu lapangan, perlu pengalaman lapangan dulu. Baik Pak, jadi ini hazard ini sudah biasa. Lalu kontrolnya apa nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti. Silakan Pak kalau nanti ada yang mau nanyakan dulu. Jadi mudah-mudahan pertanyaan tidak saya tampung di belakang nanti lupa nanti ya. Jadi kita manfaatkan bagus ya. Terus kalau ini ya, ini ada beberapa definisi ini saya ambilkan juga dari beberapa sumber Pak ya. Ada sistem metode gunakan untuk menganalisis dan mencatat perihal berikut. Langkah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tentu tadi Pak ya. Pekerjaan apa itu harus ada JSA-nya itu tadi ya. Terus kemudian bahayanya apa? Nah, ini sudah harus terlebih semua Pak. Nah ini bagi para K3 ya sudah ini kan K3 itu akan menguasai semua. Oh ya saya kembali tadi Pak ya. Karena session ini oleh kebetulan saya terima kasih kepada LPKTMI ada kesempatan untuk sharing untuk di sini. Beberapa topik yang sudah kita bahas ada misalkan iradisi ya, iradisi ada, lalu ada hasop hasid, lalu ada ini sudah berulang-ulang Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa ini kan. Nah ini penting sekali nih Pak. Baik Bapak Ibu yang nanti mau ke jurusan K3 ya, ataupun mungkin yang spesial kesejahteraan masyarakat itu kan ada juga K3. Oh ya Pak, kalau ada pertanyaan silakan dipotong silakan Pak ya. Nanti daripada lupa. Terus bagi adik-adik atau ini nanti sebenarnya apa kaitannya kita dengan ya kalau kita melihat ini Pak ya dunia kerja Pak ya.
K3. K3 itu banyak dibutuhkan sekali ya. Jadi K3 itu banyak dibutuhkan sekali. Nah, mereka mensyaratkan lulusan misalnya sudah pernah training yang berapa minggu itu, berapa hari atau berapa minggu itu, misalnya AK3 dari Depnaker atau dari Migas ya, itu persyaratannya Pak, minimal itu Pak. Nah, itu saya kira ditempuh dengan banyak. Nah, itu kalau kita belajar begitu ya, belajar yang AK3 dan sebagainya itu yang hanya seminggu, mungkin perlu kita tambah Pak ya, dengan pengalaman beginilah yang nanti mudah-mudahan bisa ini walaupun bukan sertifikat tapi ya semacam pengalaman sejam lah, berapa jam, tapi nanti ada tulisan itu mungkin nilai tambah Pak nanti untuk mas-mas sama atau fresh yang nanti mau berkarir di bidang itu. Ini ya, Pak, perlu diketahui Pak ya, K3 ini bukan milik insan HS aja enggak Pak ya. K3 ini wajib ke semua kalau yang kita bergerak di dalam industri maupun dalam tadi PUPR tadi Pak ya, dalam infrastruktur atau dalam migas, semua perlu K3 Pak, karena mereka maka itu dalam interview ataupun pasti akan ditanyakan gimana K3-nya, bahkan kontraktor yang misalnya kontraktor setingkat yang misalnya jadi untuk rekanan Pertamina itu sudah menguasai apa yang diinginkan Pertamina Pak, prosedur yang untuk K3-nya itu sudah menguasai, kalau enggak akan dipanggil dalam tender itu Pak, itu sudah persyaratan. Itu maka itu apapun Bapak Ibu ataupun mungkin Bapak Ibu yang punya atau mungkin yang bergerak di dalam ini Pak, Bapak Ibu sebagai manajer atau sebagai direktur itu perlu juga tahu K3, karena nanti ada SMK3 sekalian dan sebagainya. Itu misalnya pernah juga kita bahas di sini ya, SMK3 itu misalnya kalau Bapak Ibu punya 100 ini Pak ya, 100 karyawan, itu sudah harus ada spesial tenaga K3 Pak, semacam itulah. Kalau enggak memenuhi syarat artinya bisa kena pemerintah gitu. Yaitu sebagai contoh untuk pengalaman adik-adik saja itu kalau ingin. Baik Pak, sekarang tadi rekomendasi tindakan ini sebenarnya sama juga yang tadi ini ya. Ini Pak, sekarang kita juga JSA ini kita banyak gunakan untuk di industri Pak. Ini saya juga membaca beberapa karya tulis atau beberapa ini. Itu salah satunya ada suatu pabrik Pak ya. Itu kebetulan dia mengoperasikan mesin-mesin yang ini, mesin-mesin yang bermasalah ya, artinya yang risiko tinggi Pak. Ini operator harus nggak boleh salah mengoperasikan. Nah dari sini saya juga banyak baca nih pabrik mungkin pabrik sembarang pabrik itu ada juga mereka menggunakan metode ini dalam suatu jurnal dan sebagainya mereka tulis itu Pak, jadi analisis risiko, jadi metode JSA. Jadi metode ini penting untuk macam-macam Pak, untuk mau kerja supaya dapat surat izin atau jadi intinya tuh JSA itu hanya urutan kerja aja Pak. Ini yang paling bisa urutan kerja gimana, potensi bahayanya apa, pengendalian bahaya. Sebab kita nanti akan jumpa banyak sekali ini Pak, banyak sekali safety analysis, memang ada QRE, quantity risk assessment, ada HIRA DC, ada HACCP, HACCP, ya. Tapi intinya lain-lain Pak. Kalau HIRA DC itu banyak yang jangka panjang itu Pak. Kalau ini jangka pendek, misalnya, mau pasang pompa mana? Ininya, prosedurnya mana? Langkah-langkahnya gimana itu Pak? Maka itu kalau orang katakan JSA itu urutan kerja aja lah Pak gitu. Mau naik tangga, itu ada urutan kerja gimana tadi, tangganya mana? Kita jalan kaki dulu sana itu. Nanti ada beberapa contoh. Ya Pak, itu beberapa masukan. Jadi nanti kita ada juga yang definisikan ini peristiwa kejadian yang tidak diinginkan dapat bagi memenuhi efisiensi ketentuan. Ya itu jelas. Kalau ada suatu insiden, ini di sini macam-macam, ada kejadian. Kejadian ini bisa katakan bisa menjadi luka atau meninggal, fatality, ataupun mungkin hampir. Nah ini bagi insan K3 sering Pak ya, kalau hampir apa istilahnya Pak, near miss Pak ya, sudah sering dengar ya, near miss itu hampir ya benar. Kalau hampir itu banyak sekali mengkerucut jadi piramida itu Pak. Nanti kalau udah ratusan nanti suatu saat akan ada fatality itu. Nah itu Pak yang kita hindarkan.
hilang semua Pak. Kita main hour setinggi misalkan sudah 1000 main hour 3 bulan setahun ini bangga kita sudah merayakan. Hanya kalau fatality satu aja udah banyak semua nol lagi itu. Mungkin itu yang tidak dikendaki dari insan-insan K3 Pak ya. Jadi TKA ini adalah industri yang bagi Paditra tahunan ini termasuk juga itu tadi Pak, kecelakaan itu sumbernya hanya ada 2 macam aja Pak. Unsafe condition sama unsafe action. Jadi tindakan kita sama alat yang kita gunakan tadi. Itu Pak, atau kita condition itu misalnya kita kalau orang tadi ngebut segala itu kan kita kita action kita jadi ngebut seksak dan sebagainya itu kecelakaan gede sekali daripada dibanding yang normal-normal aja. Ataupun mungkin kita berteduh di rumah tua gitu atau di bawah pohon yang sudah umurnya sudah tua. Nah, kemungkinan terjatuhin pohon tadi itu gede sekali. Makanya yang begitu-begitu itu harus bisa dihindari, Pak. Jadi kecelakaan itu kita ikhtiar dulu, baru kalau ini kan ya itu satu, Pak. Lalu instruksi kedua, tadi tuliskan potensi bahaya. Ini juga sama, Pak, potensi bahaya tadi yang ada. Jadi ini untuk ingat-ingat aja. Terus ketiga tulis ketiga dari level ya. Jadi intinya banyak penyampaiannya, tapi intinya ya nanti ada kata low, medium, high ya. Keempat tetapkan rekomendasi ya. Tadi yang keempat tadi yang kanan tadi. Jadi semua kalau kita melihat ke tabel sudah bisa lah. Tuliskan penanggung jawab. Nah ini setiap ini. Ya nanti harapan saya nanti disediakan kertas juga. Bapak coret-coret aja dulu nanti kalau misalnya. Nah ini Pak. Nah ini kembali ke tabel tadi Pak. Ini intinya ini. Kita mau apapun buat coret-coret ini aja Pak. Ya. Tadi melakukan apa harus ini kan Pak. Ya Pak ya nanti kita ambil contoh lagi yang mungkin sederhana. Ini jadi forum-forum yang kerennya populernya ini, tapi yang real itu ini tahap pekerjaan. Ya ingat ya Pak ya, pekerjaannya apa, bahayanya apa, ini step-step gitu aja. Udah, risikonya apa, nah, gimana hindarinya tadi. Ya, kalau misalnya kita naik tangga, tangganya itu sudah tua, sudah banyak paku-pakunya sudah enggak ini, ya pengendaliannya apa ya? Pengendaliannya ya harus kuat sekali sehingga nanti dengan yang tanggung jawab seperti tadi. Ya ini Pak. Nah coba Pak sekarang kita mengganti ban mobil. Nah ini rame ini, silakan Pak. Ini beberapa bulan yang lalu pernah saya inikan dan juga jabatannya banyak juga. Silakan Pak, ini mungkin dari fresh graduate boleh, atau Bapak Ibu yang udah di lapangan senior juga boleh, atau ini bersifat umum aja general, silakan Pak, masukan saya tunggu yang banyak nanti ini. Bapak Profesor Dokter silakan Pak untuk jawab ini mengganti ban mobil ya semua akan mengalami dan logika akan jalan. Silakan Pak. Apa saja ini? Bapak boleh kertas kecil lah tadi ya di forum ini Pak ya. Tahap pekerjaan. Misalnya apa? Mungkin saya buka dulu pembukaan Pak ya. Kalau kita ada ban mobil pecah misalnya gitu. Pertama kita apa Pak? Yang kita lakukan apa Pak? Ini standar semua ini. Kita langsung berhenti di jalan raya itu atau harus gimana Pak? Silakan Pak. Langkah pertama, ini seragam. Nanti yang kedua, ketiga mungkin agak sedikit beda. Tapi bisa seragam Pak. Ini di siapa Pak ini Pak? Bapak boleh coret-coret ini Pak. Ini nanti kita sudah menamakan, kita membuat CSA. Jadi sudah Pak, mungkin 3 jamnya harapan kita semua sudah bisa lah gitu. Walaupun nanti pekerjaan khusus-khusus, kita nggak akan bicara masang pompa, masang kompresor yang rumit, enggak. Tapi CSA sehari-hari. Jadi silakan Pak, ini banyak ini pesertanya kan cukup banyak ini Pak ya. Jadi kira-kira langkah pertama Pak, mungkin seragam nih sama. Harus apa Pak? Mobilnya diapakan nih Pak? Silakan Pak. Ayo Pak. Silakan Pak. Yang langsung buka itunya aja Pak, langsung. Oh ini gitu aja Pak. Sudah. Kita biar ramai kita dua pihak Pak. Jadi saya juga ingin tanggapan jadi Bapak Ibu juga biarlah. Biasanya kalau kita menjawab betul ataupun salah kita akan ingat terus. Ya Pak, silakan Pak. Apa Pak? Langkah pertama apa nih? Posisi kendaraan Pak. Yes, betul sekali ya. Nilainya 200 tuh Pak, 200 300 tuh. Jadi parkirkan kendaraan, setuju Pak ya? Parkirkan kendaraan, nah gitu aja. Ya. Nah, ini
bahayanya apa ini? Ya, risikonya apa ini? Mungkin dengan parkir tadi sudah bisa jawab Pak. Diraba-raba dulu Pak. Ini nggak usah harus ilmiah ya. Jadi parkirkan dulu. Ini berarti pekerjaan pertama parkirkan dulu. Perkara nanti berikutnya dibuka ininya itu nanti parkirkan dulu. Terus habis itu kalau diparkir di pinggir ada bahayanya nggak Pak? Ya silakan diraba-raba dulu ada bahayanya nggak Pak? Misalnya dia nanjak jalannya, misalnya dia jalan ramai sekali. Ya, kira-kira banyak apa Pak ini? Ini bebas saja Pak. Ini bukan nggak harus baca-baca literatur, nggak perlu Pak. Logika aja Pak. Yang mungkin udah ngalami. Dan saya pikir ini Bahayanya dapat ya, ditabrak kendaraan iya, lain. betul. Betul Pak. Ada bahaya ditabrak, kan namanya di pinggir jalan Pak ya. Iya, betul. Tabrak apalagi orangnya mabuk. Ya, mabuk, terus ngantuk. Ini Ngantar. para berbahaya Pak. Ini kita nggak boleh excuse Pak ya. Kalau misalkan kenapa sih nabrak? Terus kita jawab, "Wah, maaf ya saya karena ngantuk." Oh, itu salah berat tuh Pak, nggak boleh. Ya kalau ngantuk jangan nyetir kan gitu Pak. Betul nggak Pak? Jadi Betul. ini keras sekali nih Pak. Apa jangan terus dimaafkan. Oh ya kamu ngantuk ya, ya udah nggak apa-apa nabrak nggak boleh. Kalau ngantuk ya jangan nyetir gitu kan. Kalau misalkan kalau pengalaman mungkin semua sama Pak ya. Kalau ngantuk, misalkan kita pas nyetir, kebetulan kurang tidur, ya kita berhenti di mana Pak? Pom bensin atau apalah. Boleh tidur aja di situ nggak ada yang larangan gitu Pak. Semua daripada nanti karena berbahaya. Dan saya juga mengalami begitu Pak, karena namanya ini kurang tidur gitu, kebetulan kita harus pagi-pagi jalan. Ya sudah, minggir aja di itu di pom bensin kan lebih aman Pak. Akhirnya parkirnya lain. Ya Pak, tadi sudah betul tadi Pak, bahayanya ada tabrak. Ris- Ris- Risikonya kecelakaan, Risikonya meninggal. kecelakaan, betul ya meninggal bisa. Kalau tabraknya fatal kan, Pengendaliannya namanya. itu pemasangan safety contact. Iya betul. Iya, Segitiga pengaman itu Pak ya. ya Itu segitiga salah pengaman. pengendalian itu satu usaha pengendalian, segitiga pengamanan, ataupun mungkin takut bahayanya tadi mundur bisa nggak Pak? Kalau Ya, kalau betul. jalannya naik kan mundur. Ya, Mundur solusinya pemasangan apa? Pengendaliannya itu apa Pak? Itu apa? pemasangan safety tire, Pak. Ya betul ganjel Pak ya. Iya, Contohnya gitu pengganjal. ganjel ya. Betul. Terus tanggung jawab siapa ya tinggal supervisornya situ. Itu sudah Pak. Itu langkah pertama itu sudah betul Pak. Itu Pak non JSA. Jadi Bapak itu sudah bisa JSA. Silakan Pak kalau ada yang mau nambahkan Pak Deru, Ya silakan Pak. mau tanya Pak, itu Ya, yang biasa pakai ranting-ranting itu bagaimana Pak? Pendapat Bapak? ranting. Ah, Untuk ranting, daun. pengganti itu Pak ya. Ah, Saya pikir masih wajar Pak itu Pak. Mungkin dia segitiga pengaman nggak punya Pak. Itu saya kira masih wajar karena kita tahu tuh Pak kalau ada ranting mestinya itu walaupun nggak 100% betul Pak ya. Karena kan segitiga pengaman harus dibawa atau apa. Tapi itu masih lebih bagus Pak. Kasih ranting-ranting orang tahu ini berarti ada masalah di mobil ini. tapi Minimal tetap kalau kita gimana? tapi tetap dianggap penyalahan kan Pak? Ya Kesalahan penyalahan juga. betul, penyalahan Oke, betul ya, baik-baik. betul Terima ya. kasih Pak Deru. Hanya ngurangi tadi Pak, ngurangi itu. Ini ibaratnya kita kan nggak bisa yang di sini kan nggak bisa 100% ini sudah tetap salah. Hanya lumayan lah gitu misalkan. Tapi memang maka itu segitiga pangan wajib di mobil Pak ya. Segitiga pangan P3 itu kan memang harus diletakkan di situ kalau kita habis bayaran itu kan sudah harus, apalagi kalau beli mobil baru kan sudah harus punya K3 Pak ya, itu sudah ada di situ. Siapa betul. Jadi tadi itu ya, jadi melanggar itu termasuk koboi ya, tapi masih agak ini kan Kalau malam terutama Pak Pak Daru, Deru, ya siapa ya ada eh, masukan aja ya. menikah terkait berarti pengendalian, Ya itu kalau menyalakan lampu hazard bisa masuk pengendalian, betul nggih? iya betul bisa Pak, karena hazard tadi kan termasuk sama dengan segitiga pengaman Pak. Jadi Nggih. hazard itu ya betul Pak, itu masih bisa Pak sebagai logik. Dan itu memang kalau kita pun kalau misalnya berkabut Pak ya, lampu Ya. kuning atau hazard itu kan kita kedip-kedipan itu salah satu model. Nah, Betul mungkin Pak. menanggapi yang pakai ranting tadi, mungkin lebih baik Iya. pakai lampu hazard daripada ranting. Ya betul Pak. Ya betul Pak. Ingatan Pak Mater. Iya, ranting itu biasanya ini Pak, biasanya supir truk itu Pak. Ada
nggak ada di lampu hazard, mungkin juga lampu hazardnya mungkin nggak hidup karena namanya speedometernya aja kadang-kadang nggak ada kan gitu Pak. Truk-truk itu kan kadang-kadang begitu Pak. Nah, itu yang sudah parah itu Pak. Maka itu sekarang tindakan pemerintah sudah cukup tegas Pak. Kalau ada remblong, yang dipidana bukan hanya sopirnya Pak ya, tapi pemiliknya dipanggil Pak ya, itu dipanggil dan ya mungkin kena ini juga Pak, kena ini karena dia yang menyebabkan. Kalau sopir kan ya pelaksana, mungkin ya sopir salah, tapi yang punya bis puluhan itu juga salah karena dia nggak memperhatikan maintenance-nya, mungkin remnya nggak pernah dicek, dan nah itu salah satu maintenance, itu salah satu safety tadi Pak. Ya ini merupakan suatu yang ini kan. Jadi memang tadi masukan tadi betul tuh lampu hazard. Jadi nanti bisa dimasukkan kalau kita membuat itu. Silakan ada masukan lagi Pak. Itu baru pertama Pak ya. Kalau sekarang belum ada lagi, kita yang kedua Pak ya. Jadi kita yang kedua. Oh ya ini tadi Pak Ferdi tadi kita kan jam 10 lebih, atau mungkin kita paskan Nanti briefnya di 10.30 ya Pak ya? 10.30 boleh Pak, jadi dipaskan ya, jadi 10.30 Betul. Pak ya, jadi nanti Jadi biar masih ada 6 menit lagi ya untuk paparan ya Ibu jika ya ada sesi nanti tanya jawab. nanti biar kita tertib biar bagus. Baik Pak, baik Pak, sekarang yang satu udah kita anggapnya aja Pak, sudah beres. Yang kedua, Yang kedua pemasangan dongkrak. Pemasangan dongkrak. pemasakan dongkrak, ya itu salah satu usul. Yang lainnya silakan, ini banyak kepala dan banyak pendapat juga. Dongkrak langsung dipasang, ya, dongkrak langsung dipasang. Ataupun mungkin alat-alat disiapkan, itu bisa juga Pak ya. Ada lagi Pak yang mungkin lebih lagi, oh saya nggak setuju yang ini, harus apa dulu gitu. Dongkrak langsung dipasang atau ini kan ya. Nanti semua kita ada ininya Pak, ada kita semua di sini nanti ada yang lengkap. Kebetulan saya juga ada referensi nanti. Tapi Bapak Ibu untuk berusaha untuk ngisi dulu nih, ya ngisi walaupun nggak ngisi tulis tapi ringan lah ini. Nah, dongkrak. Nah, jadi oke Pak. Jadi tahap pekerjaan masang dongkrak Pak ya. Persiapkan peralatan dulu, Pak. Peralatan dulu siap ya. Peralatan dulu betul, peralatan dulu ya. Kalau peralatan dulu itu biayanya apa Pak ya? Kalau peralatan itu? Bisa ketipak kaki, Pak. Ya benar. Kalau tadi peralatannya cukup ini kan sembarangan, kita bisa kesandung, bisa tersandung ya, bisa ini kan 5 kaki ya. Ya resikonya kakinya luka kan gitu Pak ya. Jadi luka-luka itu. Terus mengendalikannya gimana nih Pak? Supaya ya, silakan ini logika juga, silakan. Ini semua berbarat boleh Pak ya. Dan sini tidak ada, oh itu salah atau enggak. Ya ini hanya semacam logika aja yang mungkin masih masuk akal gitu kan. Kira-kira apa Pak pengendaliannya Pak? Persiapan satu persatu, Pak. Iya, atau mungkin yang rapi lah gitu ya. Peralatannya yang supaya tidak menjatuhin tadi kan berarti enggak sembarangan walat dienggok-enggokkan gitu kan nanti ini kan ya. Sudah Pak. Oke, tadi peralatan tadi yang kedua ya. Ini kita nanti berapa pendapat boleh Pak? Nanti ada juga yang semacam standar lah yang gitu yang nanti kita inginkan. Baik Pak, sambil nunggu nanti 10.30 kita lanjut sampai tuntas Pak nih. Yang kedua, yang ketiga Pak, yang ketiga